Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya akan menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is the stock market peaking right now? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah bursa saham pada saat ini telah mencapai puncaknya ataupun sudah sangat dekat dengan puncaknya. Oke, belakangan ini banyak orang mengatakan bursa saham telah mencapai puncaknya seperti Anda bisa melihat pada slide pertama ini. Nah, kita akan melihat dalam beberapa slide ke depannya mengapa mereka mengatakan demikian dan kira-kira alasan apa yang mereka tampilkan untuk mengatakan, nah ini loh puncak dari bursa dan kita harus hati-hati ke depannya. Nah, kalau kita melihat sebetulnya sejak awal 2003 hingga sekarang atau dengan kata lain 9 kuartal terakhir ini kita melihat bahwa trennya itu jelas-jelas itu naik secara pelan-pelan tapi pasti dan hanya diinterupsi sekali saja sekitar bulan Oktober tahun yang lalu ketika The Fed menghentikan QE. Tapi setelah itu kita melihat sebetulnya trennya masih cukup bagus dan bertahan di atas support yang diindikasikan oleh garis merah yang tebal ini. Jadi boleh dikatakan untuk sementara waktu sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara teknikal karena trennya itu masih naik. Nah tentunya kalau Anda mengerti teknikal dengan seksama Anda akan mengatakan, nah lihat di bawah ini MACD sebetulnya telah memberikan sinyalnya karena dia membentuk bearish divergence. Nah, nanti juga pada akhir presentasi ini akan saya tampilkan satu chart yang menunjukkan bahwa memang ada sedikit bahaya bahwa tren akan berbalik, namun secara keseluruhan masih kita melihat trennya naik. Nah, alasan apa yang diberikan adalah ini, bahwa kita melihat ada pelambatan dalam GDP atau Produk Domestik Bruto di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, setelah naik cukup banyak kita melihat dalam Q2 2014 dan juga Q3 2014 yaitu 4,6% dan 5%, banyak orang mengatakan bahwa Amerika itu akan bertumbuh cukup cepat dan akan mencapai namanya escape velocity atau dengan kata lain bahwa ekonominya akan tumbuh cukup cepat. Namun ternyata di Q4 atau kuartal keempat tahun 2014 kita melihat ada pelambatan yang cukup signifikan di mana perekonomian kembali melemah ke 2,2%. Jadi boleh dikatakan hanya setengah atau bahkan kurang dari setengah pertumbuhan kuartal ketiga. Nah, apalagi kita melihat lebih jauh, kita melihat estimasi untuk kuartal pertama tahun ini turun secara signifikan ke hanya 0,2%. Jadi ini dikatakan merupakan alasan yang sangat kuat kenapa bursa saham pada akhirnya juga akan mengikuti pelambatan perekonomian dan juga akan turun. Nah, lihat juga pada akhir atau awal Februari kita melihat estimasi masih di atas 2%. Tetapi pelan-pelan tetapi pasti estimasi untuk pertumbuhan ekonomi itu turun dan hanya pada akhirnya mencapai 0,2%. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam Atlanta Fed GDP Now sistem, Anda bisa melihat di Google mungkin bahwa mereka itu menggunakan data-data secara real dan langsung mengadaptasi estimasi mereka gitu sesuai dengan data-data yang keluar. Jadi ini boleh dikatakan real time dan disesuaikan secara terus-menerus seiring dengan data yang keluar. Nah ini juga kita melihat US Macro Surprise Index, ini indeksnya secara sederhana menampilkan apakah data dirilis di atas estimasi atau di bawah estimasinya. Nah, jika misalnya data di atas estimasi atau perkiraan analis dan juga lebih baik ketimbang sebelumnya, nilai ini atau angka ini akan cenderung naik. Nah, kalau misalnya sebaliknya, data-data dirilis di bawah forecast atau perkiraannya dan juga lebih buruk dibandingkan sebelumnya, angka-angka ini akan cenderung turun. Nah, kita melihat makro data di Amerika Serikat pada saat ini paling buruk sejak
Lehman Brothers itu kolaps, dan kita tahu apa yang terjadi ketika Lehman Brothers kolaps itu bursa benar-benar anjlok secara dalam sekali. Jadi ini juga dikatakan hati-hati, data ekonomi memburuk dengan cepat sekali. Oleh karena itu juga kemungkinan bursa juga akan mengikutinya. Nah, kita melihat lebih jauh bahwa sebetulnya ini paling buruk dalam sejarah ya. Untuk awal tahun ini kita melihat ini data-data benar-benar hampir semuanya lebih buruk daripada estimasi dan juga lebih buruk ketimbang tahun yang lalu. Dan kita melihat ini sekali lagi paling buruk dalam sejarah. Jadi perlu diperhatikan juga dengan seksama bahwa memang datanya sangat-sangat tidak baik boleh dikatakannya belakangan ini. Kecuali, nah ini juga kita melihat kecuali data pengangguran yang belakangan ini masih cukup bagus gitu. Tapi ini juga saya rasa adalah sesuatu lagging indicator, artinya dia biasanya memburuk lama setelah ekonomi secara keseluruhan memang sudah anjlok. Nah, ini juga salah satu alasan yang sebetulnya cukup masuk akal menurut saya untuk mengatakan hati-hati bursa ini juga akan melemah. Karena kita melihat secara keseluruhan sales atau penjualan dan juga profits atau laba bersih perusahaan itu sebetulnya relatif flat sejak tahun 2013. Jadi 2 tahun belakangan ini sebetulnya penjualan maupun laba bersih perusahaan di Amerika Serikat itu tidak bertumbuh dengan baik itu, bahkan cenderung datar saja. Nah, kalau kita melihat tidak hanya sektor energi yang anjlok, kita tahu bersama bahwa harga minyak itu turun secara signifikan belakangan ini. Oleh karena itu juga saham-saham di sektor energi juga tertekan belakangan ini, dan EPS-nya atau pendapatan per saham juga anjlok. Nah, yang lain juga kita melihat sektor-sektor yang lain juga turun secara signifikan. Nah, ini estimasi earnings atau pendapatan perusahaan untuk kuartal pertama 2015. Nah, kita melihat 1 April tahun yang lalu mereka mengestimasikan atau memperkirakan akan bertumbuh 22%. Nah, sekarang cuma 10,5% itu untuk consumer discretionary sektornya gitu. Nah, sektor yang lain juga kita melihat secara keseluruhan itu turun secara signifikan, dan kalau kita melihat S&P 500, jadi 500 saham terbesar di bursa itu bahkan mengestimasikan akan turun 1,4% laba bersihnya, ketimbang 1 tahun yang lalu masih diperkirakan akan naik 14%. Jadi kita melihat memang pada saat ini estimasinya adalah negatif untuk laba bersih secara keseluruhan di S&P 500. Oleh karena itu juga mereka mengatakan, wah hati-hati, jangan-jangan seperti misalnya pada tahun 2008 juga awalnya turun pelan-pelan, tapi pada akhirnya anjlok laba bersih perusahaan gitu. Namun perlu dicatat juga, jangan-jangan bahwa ini hanya pelemahan untuk sementara waktu, seperti tahun 2011 ketika terjadi krisis di Eropa, dan nanti pada akhirnya dia melanjutkan kenaikannya di sini gitu. So we will see, kita harus wait and see aja dulu, apakah ini pelambatan hanya untuk sementara waktu, dan nanti dia akan melanjutkan penguatannya ke depannya, atau memang kita akan mengulangi kejadian tahun 2008 di mana pendapatan perusahaan maupun laba bersih perusahaan juga turun secara signifikan. Lalu kita melihat juga seringkali hampir selalu boleh dikatakan kalau misalnya EPS atau pendapatan per saham itu turun, pada akhirnya real GDP atau produk domestik bruto juga akan turun. Nah, itu terjadi beberapa kali sebelumnya. Kita melihat awal tahun 80-an, juga awal 90-an, awal 2000-an, dan juga tentunya krisis terakhirnya di 2008-2009, kita melihat EPS perusahaan turun, pada akhirnya juga ekonomi turun. Jadi tanda-tanya adalah apakah ini pada saat ini yang kita bicara, kita juga akan masuk resesi. Nah, ingat beberapa slide sebelumnya saya menunjukkan bahwa estimasi untuk Q1 tahun ini hanya 0,2%. Jangan-jangan itu akan menjadi negatif ke depannya, dan kita memang pada akhirnya akan masuk resesi lagi di Amerika Serikat. I know pada saat ini memang jarang dibicarakan oleh analis, tetapi saya sudah lama mengatakan hati-hati, ekonomi Amerika Serikat akan melambat dengan signifikan
awal tahun ini dan kita mungkin saja akan masuk resesi. So, it is a possibility, masih kemungkinan bahwa kita akan melihat kembali suatu resesi di perekonomian Amerika Serikat. Nah, kalau kita melihat slide berikutnya juga tidak hanya EPS atau pendapatan per saham yang turun, tetapi juga sales atau penjualan diperkirakan untuk tahun ini akan turun. Nah, waktu kita melihat akhir tahun yang lalu masih diestimasi akan naik 2,8%, tetapi sekarang Februari 20 tahun ini estimasinya adalah negatif. So, ini alasan sekali lagi kenapa banyak orang mengatakan bursa kemungkinan akan turun. Nah, ini juga mereka khawatirkan apa? Bahwa ketika sales itu mulai negatif, kejadian sebelumnya akan terjadi lagi seperti 2008-2009 dan juga 2001-2002. Ketika bursa memang pada saat itu 2001-2002 dan juga 2008-2009 itu memang turun secara signifikan, sekitar 50% bursa turun pada saat ini dan juga saat sebelumnya di global financial crisis. So, we will have to see, kita akan melihat dengan seksama apakah ini akan memburuk secara terus-menerus atau nanti dia akan pick up again growth-nya ke depannya. Nah, ini contohnya yang saya selalu kasih. Caterpillar atau salah satu saham di Dow Jones Industrial Average menunjukkan dengan baik pertumbuhan ekonomi di dunia, tidak hanya di Amerika Serikat karena memang dia jual alat berat di seluruh dunia. Kita melihat sebelumnya krisis keuangan 2008-2009 memang dia turun 19 bulan berturut-turut. Lalu ada QE seperti kita tahu bersama di Amerika Serikat dan penjualannya meningkat lagi sampai dengan sekitar tahun 2013. Nah, tahun 2013 kita mulai kembali memperlihatkan negative sales growth di seluruh dunia dan bertahan sampai sekarang. Nah, yang lucu tapi nyata adalah bahwa ketika terjadi krisis, penjualan turun 19 bulan berturut-turut. Tetapi sekarang dengan dikatakan great recovery atau pemulihan ekonomi, justru kita kembali melihat penjualan yang negatif, tetapi malah 26 bulan berturut-turut yang lebih dari krisis sebelumnya. Jadi kita melihat bersama bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi dunia itu cukup lemah dan kita melihat itu ya terrefleksi dalam penjualan alat berat Caterpillar itu sendiri gitu. Nah, karena sales turun, juga laba bersih perusahaan turun, tentunya apa akibatnya adalah bahwa PE ratio itu akan naik. Jadi price terhadap earnings itu akan naik. Dan kita melihat memang kalau kita memandang secara objektif, price to earnings ratio itu paling tinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Ini juga salah satu alasan kenapa banyak orang mengatakan, well, kita mesti waspada karena jangan-jangan bursa akan turun karena memang pada saat ini sudah cukup mahal. Bahkan kalau kita membandingkan misalnya dengan rata-rata 10 tahun terakhir ini di 14,1 ketimbang sekarang di 17, itu memang cukup mahal. Namun saya juga catat, valuasi maupun fundamental yang memburuk itu sebetulnya tidak selalu akan menyebabkan bursa saham yang turun itu. Jadi Keynes juga mengatakan bahwa bursa sebetulnya bisa menjadi irasional lebih lama daripada Anda bisa menjadi solvent atau tetap punya uang gitu. Jangan dilawan. Karena apa? Saya melihat ada beberapa alasan kenapa sebetulnya valuasi yang mahal dan fundamental yang buruk itu sebetulnya diabaikan oleh pelaku pasarnya. Yang pertama itu kita melihat tadi juga di grafik itu, bursa itu masih naik, trennya itu masih naik. Jadi selama trennya itu naik, pelaku pasar atau investor cenderung tidak akan menjual atau melepas sahamnya. Kedua, kita melihat juga di dunia ini banyak negara itu punya ZIRP, Zero Interest Rate Policy, bahkan di beberapa negara di Eropa, misalnya di Denmark, di Swedia, dan juga Eropa secara keseluruhan, mereka punya NIRP atau Negative Interest Rate Policy. Oleh karena itu kita melihat alternatifnya itu sebetulnya tidak begitu banyak. Pasar properti juga overvalued, baik itu di Amerika, Eropa,
Kanada, Australia, dan sebagainya itu sudah sangat-sangat overvalue. Jadi itu bukan aset yang diburu pada saat ini. Juga bonds atau obligasi dengan bunga yang begitu kecil, bahkan negatif di beberapa negara, seperti di Jerman. Sekarang kalau kita misalnya beli obligasi 5 tahunan, itu sudah negatif suku bunganya. Jadi orang juga mengatakan, this is not interesting kalau saya menanamkan uang di situ. Lalu kita melihat juga QE itu sebetulnya masih jalan. Di Jepang masih jalan, Eropa baru jalan, dan juga saya melihat itu ada kecenderungan China juga akan memberlakukan QE ke depannya. Bank sentral juga sudah sounding sedikit bahwa mereka memang arahnya ke sana. Dan nanti juga beberapa slide ke depannya saya akan menunjukkan bahwa jangan-jangan Amerika juga akan kembali ikut QE, yaitu QE4. Jadi alasan-alasan ini sebetulnya menyebabkan bursa itu pada saat ini belum turun. Dan salah satu alasan juga kenapa bursa masih begitu kuat adalah bahwa sebetulnya stok buyback atau saham yang dibeli kembali oleh korporasi atau perusahaan di Amerika Serikat itu diperkiraan itu masih akan cukup tinggi, bahkan lebih tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya juga kita melihat, tahun 2012 misalnya 385 miliar saham yang dibeli kembali, ini juga makin naik dari tahun ke tahunnya kita melihat. Dan bahkan tahun ini diperkirakan ada estimasinya 450 miliar US dollar saham akan dibeli kembali. Yaitu juga akan sedikit mengkompensasi penjualan yang dilakukan sama dana pensiun maupun rumah tangga. Kenapa kedua kategori ini jual saham? Karena seperti kita tahu di Amerika Serikat setiap hari 10.000 orang pensiun dan mereka itu membutuhkan uangnya untuk masa tua mereka. Jadi ini memang mengkompensasi pada saat ini. It's not very clever, tidak begitu bijaksana atau pintar yang dilakukan sama perusahaan karena mereka itu pinjam untuk membeli saham mereka kembali. Kita tahu meskipun bunga cukup murah, mereka memanfaatkannya memang, tetapi tingkat utang terhadap modal sendiri atau debt to equity ratio akan naik dan sebetulnya pada akhirnya itu nanti akan justru kontraproduktif. Tetapi pada saat ini memang mereka memanfaatkan dana murah untuk membeli saham kembali dan dengan demikian meskipun misalnya pendapatan per saham itu relatif stabil tetapi karena jumlah saham yang outstanding atau beredar di bursa itu berkurang, dengan demikian mereka bisa menaikkan pendapatan per saham dan harga sahamnya. Jadi yang kita melihat sebetulnya rada semu tetapi itu memang menumpang bursa pada saat ini. Dan ini memang terrefleksi di grafik ini jelas sekali gitu. Kalau saham-saham yang tidak ada buyback atau tidak melakukan beli kembali sahamnya sendiri itu naiknya sedikit, boleh dikatakan 41% kita melihat di sini sejak tahun 2000. Namun kalau misalnya ada perusahaan yang membeli saham kembali, kita melihat kinerjanya jauh melebihi perusahaan-perusahaan yang tidak membeli saham kembalinya. Bahkan sekarang sudah 330% sejak tahun 2000. Jadi ini terbukti memang kalau ada perusahaan membeli saham kembali nih ya, dia bisa menaikkan EPS atau earnings per share. Dan dengan demikian juga harga sahamnya juga bisa naik lebih banyak ketimbang saham-saham yang lainnya. Ini juga kita melihat bahwa bad news is good news belakangan ini. Jelas sekali kita melihat data memburuk sejak boleh dikatakan awal tahun ini kita melihat US macro data memburuk dengan cepat dan juga estimasi untuk kuartal pertama tahun 2015 kita tadi lihat 0,2% juga memburuk dengan cepat. Namun bursa dengan sendiri hanya sideways aja dan tidak anjloknya. Nah, saya perlu catat video ini dibuat pada hari Kamis tanggal 2 April, nanti akan di-upload hari Senin depannya. Jadi NFP atau non-farm payroll sudah akan dirilis. Kelihatannya estimasinya cukup bagus, tapi sekali lagi itu lagging indicator. Kedepannya perhatikan dengan seksama non-farm payroll. Saya pikir kedepannya mungkin bisa melemah cukup banyak dan juga data-data yang lain bisa melemah. Oleh karena itu pada akhirnya nanti tidak akan ada kenaikan suku bunga. Ini saya sudah sering mengatakan there's not going to be a rate hike in 2015
Dan kemarin saya ketemu quote dari Jared Dillian, editor of The 10th Man. Dia mengatakan sesuatu yang sangat-sangat bagus dan saya setuju sekali dengan beliau. Dia mengatakan, I expect that sometime between now and the April meeting, various Fed speakers will do their best to weasel out of any remaining expectations that there will be a June rate hike. Nah, sekarang juga kita melihat FOMC meeting yang berikutnya adalah 28-29 April. Saya rasa di antara sekarang dan meeting itu banyak petinggi The Fed akan mengatakan tidak akan ada kenaikan di bulan Juni. Dan sebetulnya Janet Yellen juga sudah menyampaikan di FOMC meeting kemarin, dia mengatakan tidak akan ada kenaikan di June meeting ke depannya. Juga nanti saya pikir karena data akan memburuk dengan begitu cepat, ekonominya juga akan melambat cepat, saya pikir bukan bulan Juli juga, bukan bulan September juga, dan sebelum kita tahu juga tahunnya sudah berlalu, tidak ada kenaikan bunga. Apalagi tahun depan kita tahu bersama, tahun pemilu biasanya The Fed akan menahan diri, dan dia harus bersikap netral. Oleh karena itu juga dia jarang sekali melakukan kenaikan atau penurunan suku bunga, dan sebelum kita tahu sudah masuk 2017, dan mungkin itu baru The Fed akan menaikkan suku bunga. Bukan karena dia mau, menurut saya, tetapi kalau misalnya inflasi pada akhirnya naik dan naiknya di luar kendali, baru dia akan menaikkan suku bunga. Jadi entah itu 2017, 18, 19, saya juga sendiri tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa kemungkinan besar tahun ini maupun tahun depannya belum akan ada kenaikan suku bunganya. Nah, Egon von Greyerz juga ini very smart guy. Saya juga selalu mengikuti apa yang dikatakan sama beliau ini karena kebanyakan dia juga sangat-sangat tepat analisanya. Dia mengatakan why the Fed cannot and will not raise interest rates. Jadi dia menjelaskan sangat baiknya kenapa the Fed tidak akan menaikkan suku bunga ke depannya. Nah, ada 3 alasan menurut dia yang make sense, yang masuk akal menurut saya. Pertama, US stock market itu sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Kita tahu semuanya, jika misalnya suku bunga naik, bursa saham itu cenderung akan tersendat langkahnya ke depannya gitu. Jadi dia akan sangat-sangat hati-hati dalam menaikkan suku bunganya. Kedua, jika misalnya dia menaikkan suku bunga, sedangkan pada tahun ini 24 kali telah terjadi penurunan suku bunga di negara-negara yang lainnya, berarti dia akan menguatkan US dollar. US dollar yang juga kita melihat tahun ini sudah di antara 20-25% terhadap banyak currency yang lainnya. Jadi itu sebetulnya akan menyakiti dia sendiri karena US dollar yang kuat akan menyebabkan ekspornya melambat dan pendapatan perusahaan multinasional di Amerika Serikat juga turun. Jadi ini juga sesuatu yang tidak sebetulnya baik untuk perekonomian Amerika Serikat. Dan ketika dia juga mengatakan suku bunga tidak bisa naik karena utang, jangan lupa utang Amerika Serikat paling besar di dunia yaitu sudah mencapai 18,2 triliun US dollar. Jadi misalnya setiap kenaikan 1% saja bunganya, beban bunga di Amerika Serikat akan naik 180 miliar US dollar lebih dalam setahunnya. Dan sekali lagi juga jangan lupa utang ini juga tidak statis atau tidak stabil, tetapi dari tahun ke tahun naik dan saya perkirakan mungkin akhir tahun depan sudah akan mencapai 20 triliun US dollar. Jadi ini juga perlu diperhatikan dengan seksama. Ini 3 alasan yang sangat bagus kenapa The Fed akan menahan diri. Bahkan perhatikan ya, rilis kuartal pertama GDP-nya untuk tahun 2015 itu akan terjadi pada tanggal 29 April tahun ini. Jangan-jangan baru setelah FOMC meeting pada tahun ini bulan Aprilnya 28-29 April juga kebetulan pada tanggal yang sama. Jangan-jangan kalau misalnya Q1 atau kuartal pertama ini GDP sangat buruk bahkan negatif, jangan-jangan beberapa petinggi di Fed akan mengatakan ya mungkin saja ke depannya kita harus mempertimbangkan QE selanjutnya. Karena kalau misalnya ini pertumbuhan ekonomi negatif ke depannya, kalau kita membiarkan itu sangat bahaya. Jadi kita harus mencetak uang kembali untuk menopang perekonomiannya. Nah, jika itu terjadi, saya rasa ada beberapa implikasi di mana nanti US dollar itu akan melemah dan dengan demikian
yang lain currency-nya akan naik, juga gold and silver sangat menarik menurut saya pada saat ini. Mungkin video berikutnya saya akan membahas gold karena saya melihat kedepannya bisa naik cukup signifikan dalam beberapa bulan ke depannya. Dan juga emerging markets, negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia, saya lihat itu akan mendapat manfaatnya kalau misalnya rupiah kembali menguat dan dana kembali mengalir ke negara berkembang seperti Indonesia. Jadi menurut saya cukup menjanjikan ke depannya. Nah ini juga Bill Bonner, the founder of Agora Incorporation. Ini juga saya suka beliau karena dia mengatakan sesuatu yang sangat-sangat tepat bahwa bank sentral akan melakukan beberapa hal ke depannya. Ada juga 3 hal. Dia mengatakan interest rate atau suku bunga akan bertahan di level yang sangat-sangat rendah seperti ini untuk tahun ke depannya gitu. Kenapa demikian ya? Kita tadi melihat juga bahwa utangnya terlalu besar, bahwa kalau dia menaikkan suku bunga juga, the house of cards atau rumah kartu ini bisa kolaps semuanya dan perekonomian dunia bisa masuk ke depresi yang besar sekali. Jadi memang mereka itu sulit sekali terpojok pada saat ini boleh dikatakan dan mereka akan mempertahankan suku bunga di level yang sangat-sangat rendah seperti ini. Juga mereka akan membiayai defisit negara sebesar 100%. Kita melihat banyak bank sentral pada saat ini sudah menyerap 100% dari obligasi yang dikeluarkan sama pemerintah. Jadi mereka juga memang harus tetap di pasar untuk menyerap obligasi pemerintah. Karena kalau tidak, siapa yang akan membeli obligasi pemerintah dengan suku bunga yang begitu rendahnya gitu. Jadi hanya mereka aja yang bisa melakukannya. Dan juga mereka akan menopang bursa saham, tadi juga dikatakan. Bahkan di Jepang sejak 2010, banyak orang tidak tahu itu, mereka sudah menopang bursa sahamnya dengan membeli ETF saham. Dan bahkan pada saat ini, mereka merupakan pemegang saham terbesar di Jepang itu sendiri. Bahkan dana pensiun itu kalah sama Bank of Japan, di mana mereka pegang 1,5% dari semua bursa dipegang sama Bank of Japan pada saat ini. Bayangkan gitu. Jadi itu juga akan dilakukan menurut saya oleh Amerika Serikat, juga oleh China, juga oleh Eropa. Jadi oleh karena itu juga saham itu susah turun karena memang ditopang terus oleh bank sentralnya yang bisa mencetak uang tanpa batasnya dan bisa beli sebanyak mungkin yang dia mau. Namun, meskipun demikian, meskipun saya merasa bahwa saham masih bagus beberapa bulan ke depannya, kita perlu memperhatikan beberapa tanda-tanda. Nah, ada 3 di sini juga kita melihat pada saat ini sebetulnya sudah ada tanda yang merah, di mana ada divergence di antara RSI atau Relative Strength Index dan bursa. Itu terjadi sebelumnya, di bear market sebelumnya di 2001, di mana bursa masih naik, RSI sudah turun. 2008-2009 juga sama, di mana bursa masih naik, RSI sudah turun. Dan sekarang pada saat ini, bursa masih naik tetapi RSI sudah turun. Jadi ini sudah tanda merah. Namun 2 tanda yang lain yang kita sering melihat juga, yaitu MACD crossover yang terjadi sebelumnya juga 2001 dan juga 2008-2009 belum terjadi pada saat ini. Kita bisa melihat di chart ini jelas terpampang bahwa masih di atas signal line-nya. Jadi belum ada sinyalnya untuk jual. Ini masih lampu hijau. Ketiga juga kita melihat moving average 12 bulan atau 1 tahun, harga rata-rata 1 tahun terakhir ini, memang bursa pada saat ini masih di atasnya, belum di bawah seperti di sini dan di sini. Jadi untuk sementara waktu kita melihat masih bertahan di atas 2000 S&P 500 di sini, itu masih aman. Jadi belum ada lampu merah, lampu hijau juga untuk tanda ini. Jadi hanya RSI sudah negatif, tetapi MACD maupun harga rata-rata masih cukup bagus pada saat ini. Lalu kita melihat juga Nasdaq sudah mencapai 5.000 lagi, itu pertama kali setelah 15 tahun yang lalu, dia mencapai 5.000. Oleh karena itu orang mengatakan, wah ini sudah menjadi bubble, gelembung. Dan itu juga akan pecah nanti ke depannya, hati-hati katanya gitu. Jangan beli saham teknologi. Namun saya katakan berbeda, kalau kita melihat secara objektif betulnya, pada tahun 2000, 10 saham terbesar di indeks Nasdaq kita melihat punya PE ratio yang tinggi sekali. Dan saya melihat rata-ratanya tadi saya hitung, itu 108,8 kali
rata-rata PI ini. Jadi sangat-sangat besar gitu. Dan memang wajar kalau terjadi kolaps di Nasdaq pada saat itu. Namun kalau kita melihat pada saat ini sebetulnya saham-saham cukup murah gitu. Kalau kita melihat rata-rata itu masih di bawah 20. Kita melihat saham-saham besar misalnya seperti Apple, Google, Microsoft, Intel, Gilead, ya biotech ini, Cisco, Comcast, Amgen, semua itu saham-saham di bawah 20 kali. Bahkan kalau kita melihat Apple, saham dengan kapitalisasi besar, pasar yang terbesar di sejarah di bursa, kita melihat sekarang sudah 750 miliar US dollar kalau nggak salah gitu, dan menuju ke 1 triliun, itu luar biasa gitu. Satu saham dengan kapitalisasi pasar sebesar 1 triliun US dollar. Nah, saya melihat kalau PI-nya 15 kali itu sebetulnya kalau ke 30 pun masih naik 2 kali lipat, itu masih sangat-sangat wajar karena pertumbuhan EPS juga masih di atas 30%. Jadi kalau orang mengatakan sudah sangat mahal, saya katakan tidak. Nasdaq itu sebetulnya masih sangat-sangat wajar aja. Jadi yang level yang kita melihat 5.000 ini sebetulnya masih bisa lebih tinggi ke 6 bahkan ke 7.000 ke depannya. Ya, terakhir ini slide-nya. So, kesimpulan, apakah bear yang sudah mulai tidak sabar untuk naik panggung itu segera akan menguasai bullnya yang masih bergelora pada saat ini dan masih still the show, boleh dikatakannya? Saya rasa it's not yet the time, belum, karena masih terlalu banyak faktor yang menopangnya sebetulnya bursanya. Jadi kalau Anda sebetulnya sudah mulai sedikit khawatir bursa ini sangat mahal, fundamentalnya memburuk, oleh karena itu bursa akan turun, saya rasa itu tidak. Jadi untuk merangkum kembali, meskipun saya melihat dalam waktu dekat ini bisa terjadi koreksi di bursa saham Amerika Serikat dan juga bursa-bursa yang lainnya, saya rasa dalam jangka menengah panjang, saya melihat belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita harus khawatir banget bahwa trennya akan berbalik arahnya. So, pada saat ini, the message is still time to buy untuk bursa saham di seluruh dunia. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di Valbree News berikutnya.